Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025 hingga 2030 dalam Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali. Pengukuhan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP disampaikan oleh Ketua Steering Komite Kongres ke-6 PDIP Komarudin Watubun. Watubun memastikan 100% peserta Kongres yang hadir meminta agar Megawati segera dikukuhkan menjadi Ketua Umum saat acara dimulai. Watubun menyebut Megawati sudah terpilih sebagai Ketua Umum dalam Rakernas, sementara Kongres PDIP di Bali hari ini hanya pengukuhan. Yang pertama 100% minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai. Berarti penunjukan Ibu sangat agenda cepat. Selanjutnya kita bagi komisi. Penunjukan Ibu tadi sangat cepat ya Bung ya? Tidak Ya, karena ada... memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja. Itu dari Rakernas lalu dikukuhkan kembali. Saya juga tidak tahu secepat ini. Kalau nggak salah berarti Ibu juga sudah diambil sumpah ya tadi Bang? Sudah ambil sumpah, sudah resmi menjadi Ketua Umum. Kemarin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati meminta kader PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pesan Megawati itu disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Sitorus di sela bimbingan teknis yang diikuti ribuan kader. Dedi menyebut dukungan kepada pemerintah untuk menjaga bangsa dan negara melalui kondisi yang kurang baik. Kita ingin supaya partai ini tetap solid secara organisasi, punya frekuensi yang sama, tetapi juga Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, ya, mendukung dalam artian semua upaya yang dilakukan pemerintah yang positif dalam rangka menjaga negara, bangsa dan masyarakat ini supaya bisa melalui berbagai kondisi yang kurang baik saat ini. Misalnya soal fiskal kita yang sangat tidak stabil, ya, memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya. Sinyal kedekatan kubu Presiden Prabowo dengan PDI Perjuangan semakin terbuka. Tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengunggah foto pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani. Dalam foto tersebut, Dasko juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menggunakan kemeja warna putih. Dalam akun Instagramnya, Dasko menulis merajut tali kebangsaan dan persaudaraan. Sementara Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro enggan berkomentar soal keterkaitan pertemuan tersebut usai mengumumkan DPR setuju dengan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Enggak ada intervensi. Presiden menghargai, menghormati sampai proses hukum kemarin selesai. Tapi ada kaitannya dengan itu menghadap ke Bu Mega, Pak. Maksud sih? Kemarin Mensesnek ketemu sama Bu Mega itu bahas apa tuh, Mas? Tahu aja. Analis politik Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pemberian amnesti Presiden untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan rekonsiliasi politik. Agung Baskoro juga menilai usai pemberian amnesti untuk Hasto tak menutup kemungkinan PDIP masuk dalam kabinet pemerintahan. Namun Agung mendorong PDIP tetap berada di luar pemerintah untuk mengkritisi kebijakan Presiden. Kepresidenan ingin memastikan rekonsiliasi politik nasional bisa berjalan optimal pasca Pilpres 2024. Di luar itu, peta politik akan semakin stabil, semakin optimal untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan politik. Menimbang PDIP akan lebih menempatkan sikapnya sebagai mitra strategis ketimbang sebagai mitra kritis dan tidak menutup kemungkinan PDIP masuk ke kabinet merah putih karena opsi untuk Mas Hasto bebas telah tercapai. Walaupun masih ada ruang
bagi PDIP untuk tetap keluar dengan peran sebagai mitra strategis lebih besar. Sebelumnya dalam bimbingan teknis di Bali Kamis 31 Juli, Ketua Umum PDIP Megawati meminta kadernya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV. Tak lama setelah mengumumkan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengunggah foto kebersamaan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Apakah amnesti untuk Hasto jadi rekonsiliasi politik dengan PDIP? Kita bahas bersama analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo. Pak Kunto, selamat petang. Selamat sore, Cindy. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Kunto, PDIP kan memang udah berkali-kali bilang akan jadi mitra pemerintah, mendukung pemerintah. Tapi dengan adanya dalam tanda kutip kado amnesti untuk Sekjen, diikuti dengan foto kebersamaan Ketua Umum PDIP dan pimpinan Gerindra, ini membuka dukungannya bakal dari dalam kabinet nggak? Kalau menurut saya sih mungkin belum sejauh itu ya, bahwa memang Pak Hasto diberikan amnesti oleh pemerintahannya Pak Prabowo, dan itu kan tidak eksklusif ke Pak Hasto ya, ada 1.100 sekian narapidana lain atau terdakwa lain yang juga diberikan amnesti. Nah, saya nggak tahu Pak Hasto itu masuk yang ke kategori mana, karena kalau di situ ada kasus politik, tampaknya nggak Pak Hasto dakwaannya kan bukan karena politik kan gitu. Nah, ini yang kemudian harus saya juga butuh klarifikasi lebih lanjut nih dari pemerintah. Sebenarnya Pak Hasto karena apa? Karena kan ininya terlalu lebar ya Mbak ya, bahwa untuk persaudaraan bangsa, menjalin kerukunan dan segala macam, dan secara abstraksi itu memang bagus, tapi secara politik kan kita nggak tahu nih arahnya kemana. Yang kedua, kedatangan Pak Dasko dan Pak Mensesnek Prasetyo Adi itu semalam kalau nggak salah ya ke Bali gitu kan, untuk bertemu Bu Mega dan Mbak Puan, itu bisa jadi mengindikasikan mereka memberikan kabar baik itu ke Megawati dan Puan, bahwa ini loh pemerintah sudah memberikan amnesti ke Pak Hasto. Tapi tentu saja ini kan belum direspon apapun oleh PDIP, belum ada pernyataan terima kasih, belum ada pernyataan apa gitu kan, yang menurut saya PDIP pun masih menimbang-nimbang keuntungan dan mungkin kerugian politiknya ketika Pak Hasto kemudian dibebaskan melalui amnesti ini, karena ya bagaimanapun vonisnya tetap bersalah kan gitu. Nah, ini yang kemudian bisa jadi semacam kartu yang disimpan oleh pemerintahan Prabowo nantinya dengan PDIP. Yang ketiga, menurut saya kita harus ingat bahwa ada relasi segitiga antara Pak Prabowo, PDI Perjuangan dan Jokowi kan gitu. Nah, dengan mereka yang di PDIP percaya bahwa Pak Hasto ini dikriminalisasi oleh Solo atau oleh Pak Jokowi kan gitu. Dan ya saya nggak tahu benar atau salahnya, tapi politik adalah persepsi, dan persepsi inilah yang kemudian digunakan oleh Pak Prabowo untuk kemudian memberikan amnesti, paling tidak memberikan persepsi pada mereka yang ada di PDIP bahwa oh ya ternyata Pak Prabowo berusaha untuk memotong politisasi hukum ini gitu. Oke, Pak Kunto, kita nanti bahas satu-satu. Kita bahas dulu yang soal pemberian amnesti. Kalaupun memang ini kan terjadi di H-1 Kongres. Oke, kalaupun memang tidak sejauh itu kemungkinan masuk sampai kabinet, tapi apakah akan ada kesepakatan politik juga antara kedua PDIP dan juga dengan koalisi, atau seperti apa nanti ke depannya? Ya, kalau menurut saya kesepakatan pasti sudah ada kan, dan selama ini kan Bu Mega, Puan itu lebih pro dengan Pak Prabowo. Itu bisa terlihat dengan ketika putusan MK kemarin soal pilihan di pusat dan di daerah, itu kan juga kelihatan bahwa PDIP juga satu barisan dengan pendapatnya Gerindra dan tentu saja koalisinya Pak Prabowo. Nah, di situ bisa kelihatan bahwa enggak kok PDIP
tampaknya tidak berperan sebagai oposisi yang sangat antagonis dalam pemerintahan Pak Prabowo ini. Dan kalau ini akan mengunci deal-deal lainnya atau akan mengunci kerjasama lainnya, saya pikir ya sangat mungkin. Tapi apakah masuk ke kabinet, menurut saya masih terlalu jauh spekulasi ke sana sih Mbak. Gitu. Pak Kunto, artinya bisa dibaca kemungkinan PDIP akan tetap bersikap di luar pemerintahan tapi memberikan masukan kritis itu akan semakin melunak? Iya, pasti akan melunak kan gitu. Karena kan satu tadi masalah hutang budi kan. Jadi Pak Prabowo kemarin melalui Pak Dasko mungkin memberikan semacam nih sudah diberikan budi baik nih dengan membebaskan Pak Hasto. Dan budi baik ini kan tentu mereka saling mengenal secara personal ya. Bu Mega tentu nggak mau hutang budi, Mbak Puan juga nggak mau hutang budi, makanya akan segera dibayar lunas nih budi-budi baik dari pemerintahan Pak Prabowo gitu kan. Tapi dalam bentuk apa tentu saja kita nggak tahu. Apakah ini terkait dengan mungkin undang-undang tertentu ke depan atau kebijakan pemerintahan lainnya ke depan gitu. Oke, yang tadi yang kedua yang juga sempat disinggung sama Pak Kunto. Kemudian bagaimana hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan pemberian amnesti ini? Sejauh mana ini akan mempengaruhi kedekatan antara keduanya, Pak Kunto? Ya, ini kan segitiga politik ini kan menarik kan Mbak, di Indonesia. Dinamikanya kan tidak ada satu yang menjadi sangat dominan. Tapi yang menarik dengan kejadian terakhir ini kelihatan bahwa Pak Prabowo lah yang memegang tempo dan memegang ritme dinamika antara ketiga titik politik ini gitu kan. Jadi Pak Prabowo lah yang kemudian mengambil inisiatif dengan memberikan amnesti ke Pak Hasto yang di satu sisi memberikan ruang bagi PDIP dan seakan-akan memutus usaha untuk politisasi hukum terhadap Pak Hasto. Nah, sekali lagi itu persepsi politik yang ada di PDI Perjuangan. Apakah memang begitu bentuknya? Tapi paling tidak ketika nanti kita lihat aja apakah reaksi Pak Jokowi atau Solo ini akan kemudian reaktif, kemudian meminta sesuatu yang lain atau kemudian mengangkat sebuah isu yang kemudian digunakan untuk menyerang baik Pak Prabowo maupun PDIP. Jadi ini memang dinamika politik antara tiga titik atau tiga kubu ini memang sangat dinamis dan menarik, Mbak. Tidak ada satupun yang kemudian sangat dominan dan mereka saling menjaga keseimbangannya. Cuman di satu sisi mungkin Pak Prabowo mengambil keuntungan, di sisi lain mungkin Pak Jokowi ambil keuntungan gitu. Oke, Pak Kunto, artinya kalau menegaskan kembali, apakah bisa disebut kalau misalnya pemberian amnesti ini adalah kado dari Pak Prabowo atas dukungan PDIP yang sudah diberikan dan akan terus diberikan? Ya, bisa jadi begitu Mbak, tapi bisa jadi di balik kado ini juga ada jebakan-jebakan politik lainnya kan gitu, yang menurut saya makanya PDIP hati-hati sampai sekarang gitu kan. Kalau ditanya apakah gara-gara amnesti ini kemudian PDI melakukan kongres, kayaknya enggak, karena saya dengar dari teman-teman PDI walaupun mereka bilang tolong dirahasiakan, tapi kan udah kongres ya, jadi nggak apa-apa. Rencana kongres ini mungkin sudah lama gitu, sudah sebulan atau 3 pekan sebelum ini saya sudah mendengar ya gitu. Dan tentu saja Pak Prabowo sangat sensitif dengan timing ini, dengan waktu ini gitu kan. Makanya kita tahu persetujuan DPR itu bisa dengan cepat didapatkan gitu kan, walaupun DPR sedang reses kan gitu pada tanggal 31 Dan juga di kemarin. H-1 Kongres. Terima kasih Pak Kunto Adi Wibowo, analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran sudah berbagi bersama kami. Saya selalu Pak. Saudara, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi pemberian abolisi dan amnesti bagi Thomas Lembong dan Hasto Kristianto sebagai hak prerogatif Presiden. Jokowi juga memastikan hubungannya dengan Presiden Prabowo tetap baik. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir